Veni Sancto Spiritu. Damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Nufis Adelina Ulu, dari Kongregasi Suster-Suster Roh Kudus di Maumere, hadir menemani akhir pekan kita kali ini dengan tema permenungan menjadi cermin kasih dan belas kasih Kristus di dunia ini. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih dalam Kristus, kita telah berada pada pekan biasa yang ke-11 tahun A, di mana bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 8, mengisahkan kepada kita hakikat panggilan hidup kita yang sejati, yakni menjadi cermin kasih dan belas kasihan Kristus di dunia ini. Hal ini dapat kita cermati dalam penggalan ayat berikut ini. Ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuaian yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuaian itu." Bacaan Injil ini mengajak kita untuk merenungkan tentang perhatian Yesus terhadap orang banyak yang terhempas, lelah, dan tanpa arah. Hatinya yang penuh belas kasihan tergerak oleh keadaan mereka. Melalui renungan ini, kita dapat mengambil beberapa pesan penting. Pertama, Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang terbuka dan peka terhadap penderitaan sesama. Ketika melihat orang banyak, ia tidak hanya merasa iba, tetapi juga melakukan tindakan untuk memperbaiki keadaan mereka. Ini mengingatkan kita akan pentingnya untuk melihat, mendengar, dan merespon penderitaan orang lain di sekitar kita. Sebagai umat Katolik, panggilan kita adalah menjadi cermin kasih dan belas kasihan Kristus di dunia ini. Kedua, Yesus menyadari bahwa pekerjaan ini tidak dapat dilakukan seorang diri. Ia mengatakan kepada murid-muridnya, "Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengutus pekerja ke ladangnya." Hal ini mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam tugas pelayanan kita. Ketika kita merasa kewalahan atau takut, kita harus mengarahkan doa-doa kita kepada Tuhan dan memohon bimbingan serta kekuatannya untuk melayani dengan setia. Yang ketiga, Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi pekerja di ladangnya. Ini adalah panggilan yang sama yang kita terima sebagai umat Katolik. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini, memberikan penghiburan, pengharapan, dan kasih kepada sesama. Setiap orang dari kita memiliki peran yang berharga dalam memperluas pekerjaan kerajaan Allah. Yesus memberi kuasa dan wewenangnya kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan memberikan kabar baik. Demikian pula, sebagai umat Katolik, kita diberi kuasa melalui sakramen dan kasih Allah untuk mewartakan Injil dalam kata dan tindakan kita sehari-hari. Renungan ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki hati yang terbuka, bergantung pada Tuhan, dan menerima panggilannya untuk melayani sesama. Bacaan Injil ini juga
menekankan pentingnya sikap rendah hati dalam melayani. Yesus mengutus murid-muridnya tanpa membawa apapun kecuali membawa iman dan kepercayaan mereka kepadanya. Mereka diinstruksikan untuk tidak membawa bekal tambahan seperti uang, tas, atau sandal. Hal ini mengingatkan kita bahwa pelayanan kita harus didasarkan pada ketergantungan dan kepercayaan kepada Allah. Ketika kita melibatkan diri dalam melayani sesama, kita harus melepaskan keinginan akan kekuasaan, popularitas, atau keuntungan pribadi. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk melayani dengan rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Selain itu, Yesus juga memberikan peringatan bahwa misi pelayanan tidak akan selalu mudah. Ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menghadapi penentangan, penganiayaan, dan tantangan di sepanjang jalan. Namun, mereka juga dijanjikan bahwa Roh Kudus akan menyertai mereka dan memberikan mereka kekuatan yang diperlukan untuk bertahan dan memberikan kesaksian yang kuat. Pesan ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mengikuti panggilan Allah untuk melayani, kita tidak akan sendirian. Allah akan memberikan dukungannya, hikmatnya, dan kekuatannya kepada kita. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, renungan dari bacaan ini menuntun kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai umat Katolik dalam melayani sesama dengan kasih, rendah hati, dan iman yang teguh, baik sebagai kaum biarawan-biarawati, keluarga, sebagai bapak ibu, orang tua, maupun anak dan kaum remaja. Meskipun pelayanan dapat menghadirkan tantangan dan pengorbanan, kita dijanjikan hadirnya Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan arahan kepada kita. Dalam pelayanan itu, marilah kita mengikuti teladan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, rendah hati, dan setia dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Semoga renungan ini menginspirasi kita untuk hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai umat Katolik, melayani dengan kasih dan memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.